Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sifani Medana Pratiwi dari Prodi Administrasi Publik. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Hendra selaku dosen pembimbing dan dosen penguji. Terima kasih kepada Bu Ilul selaku dosen penguji dan Bu Ilmi selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri sidang akhir saya yang berjudul Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa atau BLTDD di Desa Mojoruntut, Kecamatan Krembung, Sidoarjo. Di sini ada latar belakang. Pandemi virus corona atau COVID-19 telah menimbulkan penyebab yang besar, tidak hanya kesehatan saja, tetapi pada ekonomi dan sosial. Virus ini mengakibatkan banyak wilayah operasi ditutup, karyawan diberhentikan, dan pekerjaan berkurang. Karena mobilitasnya yang meningkat, virus COVID-19 tidak hanya dirasakan oleh masyarakat perkotaan, tetapi dapat menyebar di dalam desa. Dari kejadian ini, salah satu kebijakan pemerintah pusat untuk desa adalah menerapkan program bantuan langsung tunai dana desa atau bisa disebut BLTDD. BLTDD adalah bantuan kepada masyarakat miskin dari Bank Desa. Dana desa membantu mengatasi COVID-19 melalui sumber daya ekonomi dan sosial. Selanjutnya, alokasi penerima manfaat ini didasarkan pada pemilihan perangkat desa sesuai dengan peraturan pemerintah. Dalam rangka pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19, dana desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai dana desa yang diberikan selama 6 bulan kepada keluarga miskin dengan rincian dalam waktu 3 bulan adalah 300.000 per bulan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 190/PMK nomor 7 tahun 2021. Desa Mojoruntut, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu desa di Indonesia yang warganya terdampak COVID-19 selama ini. Banyaknya pabrik industri di daerah Sidoarjo berarti penduduk desa Mojoruntut sebagian besar adalah kelas pekerja. Penyaluran bantuan langsung tunai dana desa di desa Mojoruntut berlangsung dalam 3 tahap tahun ini. Program BLTDD akan memungkinkan desa untuk mendukung ekonomi masyarakat yang masih terkena dampak virus corona. Pemerintah Desa Mojoruntut menyalurkan dana langsung desa atau BLTDD dengan sangat baik. Namun, masih ada gesekan antara masyarakat dan perangkat desa karena distribusi bantuan dianggap tidak adil dan sepihak. Pemerintah desa banyak menerima keluhan dan keberatan dari masyarakat yang berkunjung ke rumahnya karena adanya pilih kasih dari aparat desa setempat dan keluarganya, membuat daftar orang yang tidak berhak mendapatkan bantuan yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian di sini ada permasalahan implementasi BLTDD di Desa Mojoruntut. Yang pertama, ada pemerintah desa masih kurang bersosialisasi dalam penyampaian tentang BLTDD. Yang kedua, dalam penyaluran BLTDD tidak sesuai kriteria undang-undang, masih terdapat ketidakadilan dalam pembagian dana. Yang ketiga, perangkat desa masih menanamkan tebang pilih atau pilih kasih dalam penyaluran BLTDD. BLTDD di Desa Mojoruntut masih belum optimal. Kemudian penelitian terdahulu, di sini ada 3. Yang pertama, yaitu Mahrus pada tahun 2021 yang berjudul Pelaksanaan Bantuan Langsung Dana Desa BLTDD selama pandemi COVID-19 dari perspektif Makasik Abu Syariah. Dari penelitian ini dijelaskan implementasi kebijakan BLTDD di Jawa Tengah masih dianggap tidak adil dan memerlukan implementasi yang jelas. Yang kedua, penelitian dari Fitri Yul Dewi dan Ramadianti Nurlitasari pada tahun 2020 yang berjudul Implementasi Bantuan BLTDD di Era Pandemi COVID-19 di Kabupaten Sigi.
Temuan hasil penelitian ini terdapat faktor-faktor penghambat dari implementasi penyaluran BLTDD di Kabupaten Sigi yang menyebabkan penerapan pembagian BLTDD kurang maksimal. Dan yang ketiga ada Nafidah Arumdhani, Salsabella Nanda, dan Zumrotun pada tahun 2021 yang berjudul Efisiensi BLTDD di Desa Mojoruntut, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo. Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh dampak negatif dan positif dalam penyaluran BLTDD di Desa Mojoruntut, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo. Kemudian metode penelitian. Yang pertama yaitu fokus penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini berdasarkan teori Edward III tahun 1980. Menurut Edward, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel, antara lain komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Kemudian teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Kemudian teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Kemudian teknik analisis datanya yaitu ada 2 dari data primer dan data sekunder. Hasil dan pembahasan. Implementasi bantuan langsung tunai dana desa atau BLTDD di Desa Mojoruntut, Kecamatan Krembung, Sidoarjo, berdasarkan teori Edward III dipengaruhi oleh 4 variabel, diantaranya yang pertama komunikasi. Komunikasi kontak yang disebutkan dalam survei ini adalah sosialisasi pemerintah desa terhadap program pemerintah Indonesia yaitu BLTDD serta kriteria penerima program tersebut bagi masyarakat Desa Mojoruntut. Sosialisasi ini penting karena memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah desa dan penerima manfaat ini mengetahui kriteria untuk mendapatkan bantuan tunai langsung dari dana desa. Yang kedua, sumber daya. Sumber daya yang terkait dalam pengaruh BLTDD selain pemerintah terkait dan masyarakat, juga ada sumber daya dari pihak balai desa sendiri. Selain sumber daya manusia, hal ini juga berkaitan dengan sumber daya finansial, yaitu BLTDD yang merupakan dana berupa uang yang disalurkan kepada hak penerima manfaat yang sesuai kriteria pemerintah berdasarkan program atau kebijakan pemerintah yang dikeluarkan tahun 2019 sejak kasus COVID-19 menyebar dan berdampak pada semua manusia. Di sini ada tabel daftar pengurus BLTDD, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasih Pemerintah, Kasih Pelayanan, Kasih Kesejahteraan, Kaur Perencanaan, Kaur Keuangan, dan Kaur Umum. Kemudian tabel kedua ada perkembangan penerima BLTDD di Desa Mojoruntut. Di tahap pertama, di bulan Januari sampai bulan Maret, jumlah penerima ada 151 orang dan jumlah yang diterima sebesar Rp600.000 per bulan. Kemudian di tahap kedua di tahun 2021 dari bulan April sampai bulan Juni ada 151 orang penerima dengan jumlah yang sama yaitu Rp600.000. Di tahap ketiga di bulan Juli sampai bulan September, jumlah penerimanya mengalami penurunan, yaitu sebanyak 73 orang dengan jumlah yang diterima Rp300.000 per bulan. Kemudian di tahap keempat, di bulan Oktober sampai Desember, jumlah penerimanya 73 orang dengan jumlah uang yang diterima sebesar Rp300.000 per bulan. Kemudian di tahun 2022, di tahap pertama di bulan Januari sampai Maret, terdapat 120 orang penerima dengan jumlah yang lebih besar dari tahun sebelumnya, yaitu 900.000
per orang. Kemudian di tahap kedua di bulan April sampai Juni jumlah penerimanya ada 125 orang dengan jumlah penerima 900.000. Kemudian yang ketiga yaitu disposisi, sikap dari pelaksana kebijakan. Dalam proses implementasi kebijakan, tidak boleh ada jarak antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan, dan harus ada hubungan yang mendukung antara keduanya untuk keberhasilan implementasi kebijakan. Pelaksana kebijakan adalah aparatur pemerintah Desa Mojoruntut, Kecamatan Krembung, Sidoarjo. Pemerintah Desa Mojoruntut menjalankan mekanisme penyaluran bantuan tunai langsung dari dana desa sesuai dengan peraturan pemerintah pusat. Hal ini masih jadi diskusi di masyarakat desa. Selain dianggap penambangan selektif, masyarakat juga memiliki kecemburuan masyarakat terhadap penerima manfaat ini. Dan yang keempat, struktur birokrasi. Struktur birokrasi mengacu pada kecukupan birokrasi dalam penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan publik. Dalam kepengurusan bantuan langsung tunai dana desa ini, terdapat peran utama yang bertanggung jawab penuh. Pertama, ada Bapak Kusnadi selaku Kepala Desa Mojoruntut pada tahun 2021 dan posisi terbaru Kepala Desa tahun 2022 Bapak Susanto, serta Sekretaris Desa Bapak Zainal, Kasih Pemerintah Desa Bapak Salih, serta Kasih Kesejahteraan dengan Bapak Rifat. Di sini ada struktur birokrasi pemerintah Desa Mojoruntut, Kecamatan Krembung, Sidoarjo. Ada Kepala Desa Bapak Santoso, kemudian dari BPD Pelaksanakan Teknis dan LPM Sekretaris Desa M. Zainal Arifin. Ada Kasih Pemerintahan, Salis S, Kasih Pelayanan Daya Ayu, Kasih Kesejahteraan Rival, Kaur Keuangan Yudi, Kaur Keuangan Nunuk H, Kaur Umum M. Miftahudin, Kepala Dusun 1 Ika Purwanti, Kepala Dusun 2 M. Faizul, Kepala Dusun 3 Kismantoro, Kepala Dusun 4 Abya Mawanto, dan Kepala Dusun 5 Budiman. Kemudian implementasi bantuan langsung tunai dana desa atau BLTDD di Desa Mojoruntut, Kecamatan Krembung dari segi indikator sesuai dengan teori Edward III dari komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang dikaitkan oleh penulis pada implementasi bantuan langsung tunai dana desa di Desa Mojoruntut, Kecamatan Krembung, Sidoarjo ini dapat dijabarkan bahwa penerapan bantuan langsung tunai dana desa pada Desa Mojoruntut sudah terlaksana sesuai peraturan pemerintah, baik yang lama maupun yang sudah dirubah. Akan tetapi, pada variabel disposisi masih banyak kendala. Dari sikap aplikasi pemberi manfaat, sikap kecemburuan sosial antar masyarakat, dan masih banyak masyarakat yang merasa penyaluran BLTDD masih kurang adil. Hal ini perlu diselesaikan pada Desa Mojoruntut karena penerima manfaat bantuan tunai dana desa harus sesuai kriteria yang sudah dikeluarkan oleh peraturan pemerintah. Untuk masyarakat yang tidak menerima juga seharusnya bersikap lapang dada, karena penyaluran BLTDD ini memang dikhususkan untuk membantu orang yang tidak mampu. Jadi kesimpulannya, dari kajian di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu program pemerintah pusat yang ditugaskan kepada desa adalah bantuan langsung tunai dana desa yang selanjutnya disingkat BLTDD. BLTDD merupakan bantuan bagi masyarakat miskin dari Bank Desa. Kriteria keluarga penerima BLTDD sebagaimana PMK nomor 190 tahun 2021 itu diatur dalam pasal 33 ayat 1. Tidak jauh berbeda dengan standar Menteri Keuangan tahun sebelumnya. Desa Mojoruntut di Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, yang merupakan salah satu desa penduduk di Indonesia terdampak virus corona atau COVID-19 selama ini. Dalam konteks pandemi COVID-19,
sebagian masyarakat desa Mojoruntut tidak mampu menghidupi diri sendiri secara ekonomi. Desa ini bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat yang masih terdampak virus corona. Pemerintah Desa Mojoruntut menyalurkan dana langsung desa atau BLTDD dengan cukup baik. Dengan mengukur indikator yang sesuai dengan teori Edward III yang dipengaruhi 4 variabel, diantaranya komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Terima kasih untuk presentasi saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.